Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Siti Rahmah MPD selaku dosen pendidikan akidah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hidayati dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Lokal B. Di sini saya akan memaparkan sedikit resume dari seluruh materi yang telah disampaikan Ibu dan kawan-kawan sekalian. Materi yang akan saya bahas, yang pertama, pengertian dan manfaat pendidikan akidah. Yang kedua, eksistensi dan akidah tauhid. Yang ketiga, bentuk-bentuk pendekatan akidah. Yang keempat, hubungan antara akidah, syariat, dan akhlak. Dan kelima, fungsi wahyu dan akal dalam memahami akidah. Dan yang terakhir, rukun iman. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian dan manfaat pendidikan akidah. Pendidikan ialah tuntunan yang didapatkan seseorang dalam masa perkembangan guna meraih tingkat kedewasaan. Tujuan pendidikan ini adalah untuk memberikan ilmu pengetahuan serta membentuk karakter seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian, akidah ialah kepercayaan dan keyakinan yang tumbuh dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi, menurut Quraisy Shihab, pendidikan akidah adalah proses pembinaan manusia agar percaya tanpa ada kebimbangan dan keraguan terhadap keesaan Tuhan Yang Maha Esa, para rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat, hari kiamat, dan qada dan qadar. Adapun manfaat pendidikan akidah ialah pertama, membimbing ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Yang kedua, sebagai motivator diri untuk selalu berbuat kebaikan. Yang ketiga, mengeluarkan jiwa dari kegelapan hidup yang dapat menyesatkan. Yang keempat, melahirkan kesehatan mental serta kesempurnaan hati dan batin. Kemudian yang terakhir, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, materi yang kedua yaitu eksistensi dan akidah tauhid. Kedudukan akidah. Akidah adalah fondasinya, sedangkan ajaran Islam seperti ibadah dan akhlak adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Jadi, akidah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam karena akidah merupakan landas tegaknya agama serta kunci diterimanya amal. Kemudian, kedudukan tauhid. Semua cabang keimanan berasal dari tauhid dan kembali menuju kepadanya. Tauhid diibaratkan batang utama sebuah pohon, di mana cabang-cabangnya berasal darinya sendiri, yaitu tauhid. Kemudian, hakikat akidah dan tauhid. Hakikat akidah yaitu sesungguhnya seorang akan benar akidahnya jika imannya juga benar dan bisa diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah menjadi hal yang telah ditentukan bahwa iman itu harus berdampingan dengan keilmuan dan amaliyah. Kemudian, hakikat tauhid yaitu mengucapkan dan meyakini dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan bahwa makna la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, yang harus diiringi dengan ibadah kepadanya, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, materi yang ketiga yaitu bentuk-bentuk pendekatan akidah. Bentuk-bentuk pendekatan akidah. Tujuan diadakannya ini adalah untuk menjadikan proses hasil belajar mengajar ajaran Islam lebih berdaya guna dan berhasil, dan menimbulkan kesadaran kepada peserta didik untuk mengamalkannya. Ketentuan ajaran Islam melalui teknik motivasi yang menimbulkan semangat belajar kepada peserta didik. Bentuk-bentuk pendekatan akidah ada 3. Yang pertama, keteladanan. Mengapa keteladanan?
Karena keteladanan metode yang paling berpengaruh dalam membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial. Mengingat pendidik adalah seorang figur terbaik, tanpa memberikan teladan yang baik, pendidik anak tidak akan berhasil dan nasihat tidak akan berpengaruh. Kemudian, yang kedua, pendekatan jiwa. Pendekatan jiwa ini yaitu pembersihan jiwa. Pendekatan ini bertujuan untuk memelihara kebersihan diri dari lingkungannya, memelihara dan mengembangkan akhlak yang baik, serta menjauhi akhlak tercela. Kemudian, yang ketiga, rasional. Pendekatan rasional adalah pendekatan menggunakan akal. Pendekatan ini dengan cara memberikan peran akal dalam memahami dan menerima kebenaran agama. Kemudian, materi yang keempat, hubungan antara akidah, syariat, dan akhlak. Yang pertama, akidah dulu. Akidah berarti ikatan, sangkutan, dan keyakinan. Jadi, akidah secara teknis berarti keyakinan atau iman. Secara sistem keyakinan Islam dibangun atas dasar 6 keyakinan yang disebut dengan rukun iman, yang jumlahnya ada 6. Adapun kata iman sendiri berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Dalam pengamalan akidah terdapat 5 tempat. Yang pertama, pengamalan pada individu. Contohnya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam berkeluarga, seperti sholat berjamaah yang dipimpin oleh ayah. Dalam kehidupan bermasyarakat, seperti menyadari bahwa derajat manusia itu sama dan yang membedakannya adalah takwa. Kemudian dalam kehidupan bernegara, seperti halnya yang sudah kita lihat, setelah masyarakat berakidah, maka akan lahir kehidupan bernegara yang baik. Kemudian akidah dalam pemerintahan, misalnya menyelesaikan masalah pemerintahan dengan bersandar Al-Quran dan hadis. Adapun dalil akli dan nakli akidah. Yang pertama, dalil nakli akidah seperti yang terdapat dalam firman Allah Quran Surah Al-A'raf ayat 54, yang berarti sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang, dia mengikutinya dengan cepat dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, maka maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Kemudian dalil akli akidah sebagaimana yang telah disebutkan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Yang pertama, adanya alam semesta dan aneka makhluk hidup. Yang kedua, adanya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, adanya sistem yang teratur dalam tata surya dan kehidupan di bumi. Kemudian, syariat. Syariat secara etimologi berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti. Secara terminologi, syariat berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslim, baik yang ditetapkan dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul. Akidah merupakan fondasi yang dapat membentengi syariat, sementara syariat merupakan perwujudan dari fungsi qalbu dalam berakidah. Kemudian, pengamalan syariat terbagi atas 2, yaitu yang pertama, dalam beribadah. Ibadah mengatur manusia bagaimana bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itu muamalah. Muamalah bisa dilakukan
dalam berbagai bentuk aktivitas manusia dalam berinteraksi dengan sesama. Muamalah sendiri berarti hubungan antar sesama manusia. Adapun dalil akli dan nakli syariat, yang pertama dalil akli. Dalil akli menurut Mahmud Shaltut, ketika Al-Quran memperkenalkan dirinya sebagai tibyana ikulli syai, bukan maksudnya menegaskan bahwa ia mengandung segala sesuatu, tapi bahwa dalam Al-Quran terdapat segala pokok petunjuk menyangkut kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi. Jadi cukup tidak berdasar kiranya kalau ayat tersebut diajukan sebagai bukti bahwa syariat Islam mencakup seluruh hal. Kemudian dalil naklinya terdapat dalam surah Al-An'am ayat 38, kemudian surah An-Nahl ayat 89, dan surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian akhlak. Akhlak ialah keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran. Akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Pengamalannya pun terbagi dalam 3 tempat, yaitu terhadap diri sendiri, keluarga, dan di tengah masyarakat. Untuk diri sendiri, yang pertama adalah sabar, kedua waro, yang ketiga zuhud, dan keempat syaja'ah. Kemudian dalam lingkungan keluarga yaitu menghormati, membantu, dan mendoakan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Kemudian akhlak dalam bermasyarakat yaitu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dalil akli dan nakli akhlak pun ada. Dalil nakli dari akhlak terdapat di dalam surah Al-Qalam ayat 4 dan Al-Ahzab ayat 21. Kemudian dalil akli dari akhlak seperti yang tertulis di sini, akhlak adalah tingkah laku yang dimiliki setiap manusia yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Tanpa adanya akhlak, kita tidak bisa menjadi orang yang hormat kepada orang lain. Orang yang berakhlak lebih bagus perangainya dibanding dengan orang yang tidak berakhlak. Jadi, hubungan antara akidah, syariat, dan akhlak adalah akidah sebagai dasar iman, menggambarkan hakikat keberadaan agama. Syariat sebagai sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistem nilai etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Ketiga komponen ini dalam Islam diibaratkan sebuah pohon. Akarnya adalah akidah, sementara batang, dahan, dan daun adalah syariat, sedangkan buahnya adalah akhlak. Ketiganya merupakan kerangka dasar Islam yang disebut secara bersamaan. Namun, dalam dua istilah yakni iman dan amal soleh, iman menunjukkan konsep akidah, sedangkan amal soleh menunjukkan adanya konsep syariat dan akhlak. Kemudian, materi yang kelima, fungsi wahyu dan akhlak dalam memahami akidah. Wahyu berarti penyampaian sabda Tuhan kepada pilihannya agar diteruskan kepada umat manusia agar menjadi pegangan hidup. Akal berarti daya untuk memperoleh pengetahuan, membuat orang dapat membedakan dirinya dengan benda yang lain dan antara benda-benda yang satu dari yang lain. Kemampuan ini bersifat konkret, yaitu akal dapat mengabstrakkan benda-benda yang ditangkap oleh panca indera atau benda-benda konkret, bahkan membedakan antara kebaikan dan keburukan atau mempunyai fungsi moral. Jadi, apa sih fungsi wahyu dan akal dalam memahami akidah? Hubungan akal dan wahyu adalah bahwa akal diberikan oleh Allah kepada manusia untuk memahami wahyu.
wahyu adalah kebenaran mutlak, sedangkan kebenaran akal adalah relatif, nisbi. Oleh sebab itu, akal harus tunduk kepada wahyu, dan wahyu merupakan kebenaran yang wajib diikuti serta diamalkan, sesuai dengan tingkat pemahaman yang mampu ditangkap oleh akal manusia. Kemudian yang terakhir yaitu materi ke-6, rukun iman. Rukun iman berasal dari bahasa Arab yang berarti beriman atau percaya. Percaya di sini yaitu benar-benar percaya bahwa itu benar adanya. Pengertian iman secara istilah ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Kemudian penjelasan rukun iman. Yang pertama, iman kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, Allah Maha Esa, dengan sikap beribadah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, sebagaimana dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Percaya dengan sepenuh hati bahwa malaikat ada dan diciptakan oleh Allah dari nur, cahaya, dengan sikap berhati-hati atas setiap apa yang kita kerjakan, karena malaikat bertugas mengawasi dan mencatat perbuatan yang manusia kerjakan, sebagaimana dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Kemudian yang ketiga, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Meyakini secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Rasul-Rasul yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya, dengan sikap melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Rasul dan menjauhi larangannya, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Kemudian yang keempat, iman kepada kitab-kitab Allah. Berarti membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul, dan kitab-kitab tersebut merupakan kalam Allah yang hakiki. Dengan sikap senang dalam menuntut ilmu itu disebabkan karena dalam salah satu kitab Allah menerangkan kebaikan orang-orang yang berilmu, sebagaimana dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir, yang berarti meyakini bahwa pada saatnya nanti akan terjadi kehancuran sebagai akhir kehidupan seluruh makhluk alam semesta ini, dengan sikap mendalami agama Islam dan bersungguh-sungguh agar tidak akan kecewa menghadapi kepalsuan dunia ini, sebagaimana dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 59. Kemudian yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Yakin akan adanya ketetapan atau ketentuan Allah yang berlaku terhadap segala makhluknya, baik ketentuan yang telah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, dengan sikap bersyukur atas nikmat dan bersabar atas ujian, sebagaimana dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 38. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Salah khilaf mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.